9 juta per bulan berarti kan anggapannya 1 tahun 108 juta. Kalau misalnya nggak sampai UMR, berarti kita digaji bawah UMR dong. Nah, itu yang harus dipikir-pikirkan dulu. Jadi biaya total kehidupan itu 10 jutaan. Hai minasan, konnichiwa. Senang sekali tentunya hari ini kita ada di episode keempat. Tentunya di episode kali ini kita akan membahas something yang extraordinary dan tentunya worth it banget untuk kalian simak. Dan pastinya hari ini kita juga akan disegarkan oleh kehadiran dari narasumber kita yang kece badai ya tentunya. Nah, tentunya beliau juga nanti akan men-sharingkan tentang rahasia untuk menabung 1M dengan cara kerja di Jepang. Kira-kira seperti apa caranya? Langsung aja kita kepoin ke William Tanzania. Halo William. Gimana? Halo. Gimana hari ini? Sehat ya? Sehat. Semangat ya? Luar biasa banget. Oke, nah William, kalau bicara soal 1M, itu kan sebenarnya amount yang lumayan banyak ya. Bahkan untuk generasi muda saat ini tuh kadang-kadang mereka kayak, aduh boro-boro punya 1M, punya fixed income per month aja udah syukur gitu kan. Nah, kira-kira menurut kamu pribadi nih ya, is that possible untuk mereka untuk bisa punya 1M pertama gitu dengan cara kerja di Jepang khususnya? Oke, untuk dapat 1M pertama dengan bekerja di Jepang, tergantung berapa lama dulu. Oke. Kalau cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, hanya dengan bekerja gaji UMR nggak possible. Gitu. Sangat di awang-awang ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan itu bisa possible apa enggak ya. Yang pertama kerjanya kerja apa? Ya kan? Kerjanya itu kerja di lapangan atau kerja kantoran yang memang high income skill. Gitu kan? Habis itu berapa lama durasinya? Dan yang ketiga ya potongannya berapa besar dari gaji itu kan pasti ada potongan. Iya, benar. Tergantung daerah, bahaya atau enggaknya pekerjaannya, sehat atau enggaknya dianya. Semakin dia enggak sehat kan asuransinya makin gede juga. Makin banyak PR-nya. Nah, jadi possible atau enggaknya itu tergantung ya dari 3 faktor ini. 3 faktor itu. Gitu. Kita anggaplah contoh ya. Kemarin itu ada tawaran di hotel di Okinawa, salah satu hotel paling besar di Okinawa. Itu gajinya kalau dilihat sih nggak seberapa besar ya. 160.000 yen kalau dirupiahkan ya paling ya kita bulatkan 16 juta lah ya. 16 juta tapi ada potongan pajak asuransi 3 juta. Habis itu ditambah uang apartemen itu dapat 2,2 juta, 22.000 yen. Berarti kan sudah ada 5,2 juta potongannya. Makan dikasih gratis 2 kali sehari. Berarti di luar itu paling keluar makan 1 juta. Yang waktu nggak kerja aja. Atau misal mau jajan-jajan gitu kan. Berarti anggaplah ditambah gas, air listrik 5.000. Karena sisanya disubsidi sama perusahaan. Berarti 6,7 juta. Itu potongannya ya? Iya, potongannya 6,7 juta. Kalau transport nggak perlu, karena apartemen dia bisa jalan kaki dari apartemen ke tempat kerja. Jadi total potongan ditambah internet paling 7 juta. 7 juta, gitu ya. Dari gaji 16 juta berarti kan 9 juta per bulan. Kalau dia nggak jalan-jalan, nggak shopping. Ya kita tinggal hitung aja 9 juta per bulan berarti kan anggapannya 1 tahun 108 juta. 1 tahun 108 juta berarti kalau mau mencapai angka 1M tanpa bekerja tambahan, tanpa ada side hustle lainnya kayak misalnya dia just tip kayak jual makanan Indonesia di Jepang dan sebagainya. PO. Ya anggapannya 1M bagi 108 juta ya berarti sekitar berapa ya? 9 atau 10 tahun gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya tetap mungkin kalau dikalkulasi dengan benar, tergantung orangnya ya itu. Ya, tergantung orangnya. Lifestyle-nya juga. Kalau misalnya dia ditambah jalan-jalan, shopping ya itu bisa lebih lama lagi nabungnya. Iya, benar-benar. Itu faktor yang pertama. Tadi kan dari masalah berapa banyak tabungan yang bisa kita tabung per bulan dari gaji. Nah, terus yang kedua, setelah ditabung di gaji, apakah cuma masuk bank aja? Kalau di bank kan uang kita tambah lama ya belum kena bunganya. Benar-benar. Terus inflasi juga tambah lama tambah dikit gitu ya. Anggaplah dulu kita mungkin harga Indomie dulu 500 rupiah ya. Sempat 500 rupiah. Iya, sempet lah. Nah, sekarang sudah berapa kali lipatnya gitu kan. Jadi anggapannya uang kan tambah lama tambah nilainya tambah kecil ya kena inflasi. Atau tabungan itu diinvestasikan ke beli properti atau beli saham atau apa, itu kan tergantung anaknya juga. Bagaimana muter uangnya lagi kan. Benar-benar. Itu bahkan ada juga nih yang nanya dari netizen kita nih ya, Minasang, itu soal cara-cara invest nanti. Tapi itu next question ya, kita bakal lanjut. Tapi enggak semua pekerjaan seperti yang tadi aku bilang ya. Jadi itu masing-masing beda ya. Misalnya cuma bisa nabung 9 juta. Tapi ada juga yang bisa nabung 12 juta, 13 juta per bulan itu ada. Kalau 13 juta per bulan ya lebih cepat lagi ke 1M ya. Anggapannya ya 13 juta kali 12 berarti ya 150-an. 150-an berarti dalam waktu 7 tahun.
Oke, 7 tahun. Ya, lumayan lah ya. Dan kita belum memperhitungkan faktor kenaikan jabatan. Nah, ya benar, promosi ya. Promosi. Soalnya di hotel itu kan, ini baru di hotel contohnya, belum di bidang lain kan. Di hotel aja itu kan posisinya nggak cuma housekeeping aja. Benar. Kalau yang tadi aku bilang kan gaji housekeeping. Yang ya kan? terendah lah ya gitu ya. Nanti kan ada food service di restoran gitu kan. Atau di guest service di lobby. Resepsionis ada front office dan sebagainya. Belum kalau naik jadi manajernya lagi. Nah, kalau jadi manajer bisa 30 per bulan. Bisa lebih banyak pastinya nabungnya ya. Ya itu biasanya kalau promosi 3 tahun sih. Kalau memang anaknya performanya bagus, bahasa Jepangnya naik, skillnya nambah terus gitu ya. Anggapannya dia ngoleksi sertifikat lah ya untuk perhotelan ini. Jadi ada kemungkinan meskipun orang asing pun dia bisa promosi di tahun ketiga atau keempat gitu. Setelah 3 tahun sih biasanya. Jadi nggak peduli warga negara apa gitu ya. Pokoknya skillnya mumpuni, pasti selalu ada peluang ya. Oke, siap. Oke, next question kalau gitu ya, Will. Nah, sebenarnya banyak juga nih yang tanya, apakah gaji itu merupakan hal yang penting kalau mau menabung banyak? Kalau misalnya tidak, hal apa yang menjadi concern kita sebelum kita menandatangani kontrak? Yang perlu diperhatikan ya, ketika menandatangani kontrak itu, ya yang pertama ya kita kerja di mana dulu. Harus dicek. Kan gaji UMR tiap daerah beda ya. Cuma ya bedanya nggak sedrastis kayak kita di sini ya. Kalau di sini kan Surabaya misalnya atau Jakarta sama Lamongan, Madiun pasti beda. Beda banget. Kalau di Jepang memang ada bedanya, tapi bedanya juga nggak terlalu jauh, sampai 2-3 kali lipat itu nggak sampai. Paling beda 100 yen atau 10.000 rupiah per jamnya gitu ya. Nah itu pertama daerah kerja kita di mana. Nah setelah itu kita lihat jam kerja kita. Jam kerja itu kerja pokoknya berapa jam, terus ada lembur apa enggak, lemburnya wajib atau enggak. Kalau misalnya lemburnya wajib ya pasti itu kan dikasihkan per bulan. Tapi kalau lemburnya enggak wajib ya bisa jadi dikasih, bisa jadi enggak. Jadi harus kita prepare. Kalau enggak dikasih lembur berarti gajiku cuma segini gitu ya. Nah nanti kita tinggal lihat aja UMR daerah kita kerja, dikalikan jam kerja kita berapa. Misalnya jam kerja normal berapa? 40 jam seminggu. Berarti sebulan 160 jam. Berarti kalau misalnya kita kerja di daerah yang UMR-nya 100.000 rupiah per jam, berarti kan harusnya kita dapat 16 juta. Gitu kan. Nah kita lihat di kontraknya itu sampai 16 juta apa enggak. Jadi gitu. Dibandingkan ya. Kalau misalnya enggak sampai UMR, berarti kita digaji bawah UMR dong. Nah itu yang harus dipikir-pikirkan dulu, gitu. Kalau di atas UMR ya udah kita terima aja, mumpung masih baru pertama ya. Kalau untuk yang baru pertama ke Jepang, ya udahlah buat pengalaman gitu ya. Nanti toh juga kalau tahun kedua mau pindah kerja, selama kontraknya cuma 1 tahun, masih bisa. Ya masih bisa, habisin kontrak terus pindah kerja aja gitu kan. Iya benar. Terus faktor yang perlu diperhatikan juga ketika kita tanda tangan kontrak itu potongannya seberapa besar? Potongan, wajib apakah, ya. Sama pertanyaannya kayak gini, apakah gaji besar pasti bisa nabung tinggi? Belum tentu. Potongannya berapa besar? Apakah potongan besar pasti nggak bisa nabung banyak? Belum tentu juga. Kalau potongan besarnya sudah include fasilitas yang banyak ya bisa aja. Contoh yang tadi aku sebutkan, gajinya nggak seberapa tinggi. Potongannya ya sebenarnya normal aja sih, 7 juta itu ya. Ada yang bahkan lebih sampai 9 juta dan sebagainya. Dan itu belum dapat makan. Tapi yang tadi 7 juta udah dapat makan 2 kali sehari. Dan itu apartemennya udah ada swimming poolnya sih. Jadi kita kerja di Jepang, kasih kos-kosan tapi ada swimming pool gitu ya. Jadi beda ya lumayan mewah sih sebenarnya. Karena ya itu tadi perusahaannya cukup besar juga sebenarnya. Ya itu sih. Jadi ya kita bandingkan aja, misalnya dapat gaji 25 juta dengan potongan 10 juta, itu cuma apartemen, pajak, asuransi, berarti sisa 15 juta. Buat makan, internet dan sebagainya 14 juta. Udah lumayan buat makan dan sebagainya, internet berarti sisa 11 juta. Potong 4 juta ya. Jadi 11 juta kan. Itu misalnya gaji 25 juta dengan fasilitas dikit. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat oke lah gajinya nggak sampai 25, misalnya gajinya 22 juta lah. Potongan juga sama 10 juta. Gitu kan. Tapi potongannya sudah include makan, gas, air listrik, internet, tempat tinggal, pajak, asuransi. Berarti sudah lengkap. Di luar itu paling kita
paling kita bayar buat apa sih di luar itu? Paling cuma buat jajan-jajan dikit-dikit kan. Benar. Jadi kalau dihitung-hitung gaji lebih rendah pun bisa dapat tabungan lebih banyak kalau potongannya fasilitasnya sudah lengkap. Gitu. Benar. Atau jadi, kalau misalnya dia nggak kasih fasilitas pun, at least potongannya ya cuma pajak sama asuransi, nggak ditambah-tambahin yang lain gitu. Karena ada tuh yang nakal kayak nambahi, oh kamu sudah saya kenalkan kerja, tambahi komisi gitu ya. Nah itu yang patut diwaspadai seperti itu ya. Oke. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri pun kalau kita mau ngelamar kerja itu harus benar-benar wajib tahu kontrak di awal. Kalau misalnya kontrak ya harus wajib tahu. Kalau Indonesia kan juga BPJS dan potongan ini, potongan itu dan sebagainya gitu. Tapi kalau di Jepang seperti yang kamu bilang tadi, apakah di Jepang, karena kan kita tahu bahwa di Jepang itu lumayan familiar dengan budaya lembur ya atau overtime gitu. Apakah itu mostly semua perusahaan segala bidang itu juga seringnya lembur gitu atau gimana? Atau hanya beberapa perusahaan aja tuh yang sering? Tergantung bidang sih. Kalau bidang kreatif seperti di bidang anime gitu ya, manga dan sebagainya, industri-industri hiburan seperti itu. Itu banyak lemburnya gitu. Makanya kemungkinan besar. Orang Jepang sendiri kan ini ya, maksudnya sudah terlalu sulit untuk masuk industri-industri seperti itu, anime dan manga. Makanya kalau misalnya kakaknya lihat di Netflix, udah ada anime dari China, dari Korea gitu kan. Benar-benar. Itu karena orang-orang Jepang yang sudah rasa di situ sudah terlalu overcrowded, ya mereka pindah ke negara lain dengan gaji ya pastinya lebih tinggi. Iya benar-benar. Makanya sekarang Chinese anime tuh nggak kalah ya sama anime-anime Jepang. Benar-benar. Kalau dibilang lembur banyak, nggak semua industri lembur banyak. Gitu. Kalau misalnya kita bicarakan 4 industri yang aku pegang ya, ini misalnya di bidang perhotelan, pengolahan makanan, restoran ataupun di perawatan. Yang paling banyak ya restoran sama keperawatan. Mungkin keperawatan lebih banyak lagi lah, soalnya dia ada shift malam. Yang kerja dari sore sampai besok paginya. Nah itu kan. Nah tapi kalau pengolahan makanan bisa dibilang itu tergantung industri, tergantung pabriknya juga. Ada pabrik yang dia lembur kasih gila-gilaan, ada yang sedang-sedangan. Nah kalau hotel ini memang dia lemburnya paling dikit. Mentok cuma nambah 1 jam. Soalnya kan dia working hours. Kalau yang lain kan shift-shiftan nih. Pagi, malam, sore gitu kan. Kalau yang hotel ini kan working hours 9 to 5 dia. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau mau lembur paling nambah 1 jam sampai jam 6. Gitu. Jadi ya nggak semua lembur untuk bidang-bidang itu. Siap. Nah William Sang, sebenarnya ini kan bukan sebuah rahasia lagi ya bahwa kalau misalnya kerja di Jepang tuh gajinya pasti tinggi. Apalagi kalau kita compare sama di Indonesia sendiri itu pasti jauh banget kan. Meskipun kalau di Jepang kerjanya yang biasa-biasa aja tapi tetap aja tinggi gitu kan mindsetnya orang Indonesia. Tapi di samping itu Jepang juga terkenal dengan living cost-nya yang tinggi. Nah itu sebenarnya kamu sebagai seorang yang sudah berpengalaman di bidangnya, udah pernah tinggal di sana, kerja di sana, itu gimana sih kira-kira, itu valid nggak info itu? Gaji tinggi tapi living cost-nya juga tinggi. Dibandingkan apa dulu? Misalnya gini, kita bilang, oh saya tinggal di Indonesia, pengeluaran sebulan paling 3 juta misalnya contoh. Mungkin ada yang 10 juta dan sebagainya. Tapi kalau tinggal di Jepang mentok-mentok paling rendah saya keluarin 10 juta per bulan. Itu normal ya kalau di Jepang 10 juta itu? Range 8 sampai 10 lah. 8 sampai 10 ya. Range pengeluaran normal per bulan ya. Iya. Ya memang kalau dibandingkan pengeluarannya aja sih memang lebih tinggi Jepang daripada Indonesia. Kalau Indonesia kan mungkin dalam juta ya. Kalau Jepang kan ya 8 sampai 10 juta tadi kan. Kalau di Indonesia kan paling bawah 5 juta kalau misalnya benar-benar hemat ya. Nah tapi sebenarnya ini tergantung lagi sih mindsetnya seperti apa. Kalau aku jujur mau pendapatannya misalnya penghasilannya 100 juta. Tapi pengeluarannya 50 juta sekalipun. 50%-nya ya. Tapi kalau misalnya dari situ kita bisa nabung kayak 50 juta, ya mending aku pilih itu daripada gaji 5 juta, pengeluaran 1 juta. Kan 50 juta sama 4 juta kan lebih kecil 4 juta. Jadi Jepang 20 juta, kita keluarin 10 juta untuk biaya hidup, pajak dan sebagainya, masih ada 10 juta. Masih bisa ini ya bertahan ya. Ya meskipun 10 juta tapi yang didapatkan kan akhirnya masih lebih besar. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
tinggi atau enggaknya itu tergantung dari fasilitas perusahaan juga. Kalau misalnya perusahaan sudah kasih apartemen, ya berarti kita nggak usah keluar untuk apartemen lagi. Hemat biaya di apartemen ya. Biasanya sih subsidi. Jarang ada yang ngasih full gratis gitu, enggak. Tapi biasanya potong gaji 20 sampai 30 ribu yen ya. 2 juta sampai 3 juta rupiah lah ya. Gitu. Nah, tapi itu sudah murah dibandingkan kita sewa sendiri bisa 4 sampai 5 juta. Gitu kan, berarti kita hemat 1 sampai 2 juta lah anggapannya dari situ. Terus kalau dikasih makan, ya itu lebih hemat lagi. Tempat tinggal, makan, lumayan cuan ya. Biasanya dikasih makan itu waktu kita kerja sih, tapi. Oh gitu, jadi di luar jam kerja, ya kita masak sendiri. Oh gitu, jadi untuk sarapan dan makan malam tetap ditanggung sendiri-sendiri. Jadi, ya tapi lebih hemat ya kalau misalnya kita sudah dikasih makan, ya kita nggak perlu mengeluarkan full 1 bulan. Gitu kan. Terus ada juga yang ngasih fasilitas gas, air, listrik sudah nggak usah bayar, include apartemen. Nah itu lebih hemat juga. Sedangkan kita kan gas, air, listrik paling habis 5.000 sampai 10.000 atau 500 sampai 1 juta. Gitu. Jadi living cost bisa ditekan kalau fasilitas perusahaannya lengkap. Gitu. Kalau fasilitas perusahaannya nggak lengkap pun kita harus pintar-pintar ngatur duit. Biaya makan misalnya kita buat makan sendiri, nggak setiap hari jajan di restoran atau jajan di minimarket gitu kan. Masak gitu ya, harusnya bisa lebih hemat lah ya. Bisa lebih hemat gitu. Kalau pajak asuransi udah nggak bisa kita hemat-hematin, itu kan dari negara ya. Udah fix ya, amount-nya itu udah nggak bisa dinego lagi ya. Pokoknya kalau kita mau nabung lebih tinggi kan antara dua pilihannya. Ya kita cari pekerjaan yang gajinya lebih tinggi lagi, ya atau kita kurangi pengeluaran. Kalau dua-duanya bisa lebih bagus lagi kan. Udah gaji tinggi, pengeluaran rendah. Gitu kan. Prinsip ekonomi banget ya. Iya. Atau di luar pekerjaan yang fix itu kan kita juga bisa kasih kita bisa lihat peluang apa lagi yang ada gitu misalnya. Ya paling gampang orang-orang yang sudah di sana ya jadi content creator, dapat endorse kan lumayan tuh, ya kan? Saat ini pekerjaan yang digandrungi ya. Benar. Atau kalau misalnya punya teman ada barang di Indonesia gitu ya, ada temanku itu punya biji kopi gitu loh, dijual ke Jepang ya laku. Oh gitu. Wow, dan itu ya kan tontonan dijual gitu. Dia trader aja, maksudnya dalam artian dia perantara. Orang yang punya biji kopi ini disambungkan ke orang Jepang, tapi kan dia dapat berapa persen itu sudah lumayan. Iya benar banget. Gitu. Atau kebalikannya kalau di Jepang ya kita just tip, gitu. Atau kita lihat barang apa yang jarang ada di Indonesia yang orang Indonesia minat. Nah jadi peluang-peluang kayak gitu bisa dicari juga. Atau tambah kerjaan freelance yang nggak terikat kontrak. Contohnya kita ngantar makanan. Kalau di sini kan ada GoFood, ada GrabFood, di sana ada Uber. Uber Eats namanya. Jadi sama ya, tugasnya sama kayak ngantar makanan delivery kayak gitu. Dan itu nggak terikat kontrak kan. Ya kita maunya kapan ya udah sekarang jam 11. Oke, aku mau mancal sepeda sekalian cari orderan. Ya nggak apa-apa juga gitu. Iya, seru juga sih ya kalau gitu. Jadi kita nggak punya waktu kosong yang ya terbuang sia-sia, katakanlah seperti itu. Ya itu pintar-pintar orang lah ya. Mereka malas atau enggak, mereka pintar mencari peluang apa enggak. Sebenarnya kalau pintar atau enggak itu tergantung malas atau enggaknya tadi sih. Iya. Selama kita rajin cari peluang ini dan itu, cari koneksi dan sebagainya, ya pasti ada aja duit di luar uang perusahaan itu ya, yang kita dapat dari gaji. Gitu sih. Oke. Benar banget sih ya, setuju banget. Nah, bicara soal pengeluaran, tadi kamu juga udah menjelaskan beberapa. Nah, kalau kamu pribadi nih, Will, berapa sih pengeluaran kamu kalau boleh tahu ya pada saat kamu kerja di Jepang? Nah, kalau boleh tahu juga, ini biasanya digunakan buat apa aja? Biar minasan juga ada bayangan, oh kira-kira sekian nih. Memang tiap orang kan beda-beda, cuma personally dari kamu, kira-kira dulu gimana cara pengeluarannya, terus manage-nya? Kalau ini mungkin aku dari ini aja lah, kita ambil yang paling besar ya pengeluarannya itu sebagai student. Sebagai student itu kan kita cuma bisa kerja part time, ya otomatis kalau kerja part time kan ya ada plus minusnya. Di satu sisi plusnya kita nggak usah bayar pajak dan asuransi sebesar orang yang full time. Oke, oh iya benar-benar. Ya kan. Tapi di sisi lain ya kita bayar semuanya sendiri, nggak ada fasilitas dikasih apartemen lah. Nggak ada fasilitas mungkin kalau makan dikasih lah, tapi kan itu terbatas ya, karena part time sendiri itu aja kan cuma 28 jam seminggu, lebih dikit maksimal. Lah ya intensitasnya gitu. Jadi anggapannya kalau kerja full time kan kita bisa 40 minimal, kalau kerja part time maksimalnya 28 jam, kecuali memang hari libur sekolah bisa 40 jam. Okay. Gitu.
Nah itu sih, jadi fasilitasnya lebih dikit, jadi otomatis pengeluaran yang aku keluarkan harus lebih banyak dong, karena nggak dikasih apa-apa dari perusahaan. Betul. Gitu ya, paling kalau kerja di restoran kasih makan tapi 1 kali. Gitu. Jadi kalau dari pengeluaranku 1 bulan, apartemen bayar sendiri itu 46.000, berarti sekitar ya 5 juta. Ditambah listrik, kalau misalnya listrik musim panas, semi atau kemarau itu 500 sampai 700.000. Oh, tapi kalau musim dingin pasti di atas 1 juta. Beda season, beda harga ya. Iya. Soalnya pemanas AC itu lebih mahal daripada pendingin. Ah, betul. Gitu. Jadi anggaplah 5,7 tengah-tengah ya. Habis gitu internet rumah per bulan itu 4.600, berarti sejauh ini ditambah 500.000 berarti 6,2 juta. Ditambah tadi itu gas, air, listrik sudah. Transport, kalau transport aku cuma dari rumah sekolah tempat kerja gitu aja sih. Oke, biasanya jalan gitu ya? Atau enggak, sepeda? Naik kereta. Oh gitu. Karena aku nggak pernah jalan-jalan, jadi aku beli tiket yang 1 bulan itu sudah paketan. Oh iya. Lebih murah. Kalau misalnya beli satuan itu bisa habis juta, tapi kalau paketan 300.000 aja. Lebih murah gitu. Ya jatuhnya. Oke. Jadi 6,5 juta. Nah itu mungkin bisa trik buat minasang, beli yang paketan ya supaya lebih hemat. Paketan per bulan gitu. Berarti 6,5 juta udah transport, gas, air, listrik, internet, sama apartemen. Terakhir ya buat makan. Kalau makan itu ini apa namanya, tergantung berapa banyak kali masak per bulan itu. Soalnya kalau masak full itu aku pernah 1 minggu cuma habis 400.000. 1 minggu? 1 minggu full masak. Full masak. Tapi ya bahannya ya ayam gitu ya. Kalau daging, gitu ya. Daging kan mahal ya soalnya. Kalau daging sapi, daging itu. Iya. Daging buah tuh mahal ya di Jepang ya. Kalau buah sih ya normal sih, tapi aku nggak suka buah, makanya. Oh gitu, aduh bahaya nih. Gak pernah makan buah. Iya, oke terus. Jadi paling kalau masak full sebulan itu 1,5 juta, jadi total biaya 8,5 juta. Tapi kalau misalnya dicampur masak sama beli kombinasi, itu paling biaya makannya aja ya 3-4 juta. Jadi biaya total kehidupan itu 10 jutaan. Oh gitu. Okay, sama satu lagi asuransi itu per bulan ya paling 2.000-an yen. Itu sekitar 200 ribuan lah. Itu kalau aku sebagai student ya. Iya. Kalau pekerja full time lebih mahal, biasanya 3 juta. Gitu. Oke, iya. Itu sih. Jadi itu ya bedanya ya. Iya. Untuk kamu pribadi, tapi ya at least survive lah ya pada saat tinggal di sana dengan pengeluaran seperti ini ya. Dibilang mepet-mepet banget ya. Kalau gajinya UMR, anggaplah 100.000 rupiah per jam, itu kan sekitar 950 yen. Kalau 100.000 rupiah per jam, 1 minggu cuma 28 jam, berarti 2,8 kali 4 kan? Iya. 11,2. Itu ya tipis banget dong. Biaya hidup 8-10 juta. Iya benar. Tapi gajinya 11,2 gitu kan. Itu kan belum, kalau ada jalan-jalan dan sebagainya pasti diajak teman gitu kan. Belum. Tapi ya misalnya nggak jalan-jalan pun tetap mepet gitu. Iya benar. Susah juga ya mencapai 1M-nya nih kalau gini. Iya, makanya itu harus cari yang gajinya memang lebih tinggi lagi. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kerja nih di Jepang, terus nanti suatu saat, ini kan aku belum punya S1, kepingin kuliah gitu ya. Cari kerja part-time yang gaji per jamnya bukan UMR, bukan sama seperti yang kerja sebelumnya. Misalnya sebelumnya kerja di restoran, cuci piring. Jangan udah sekolah cuci piring lagi. Iya, harus naik level lah ya. Harus naik level, mau di toko baju lah, mau di toko olahraga, Adidas, Nike itu kan banyak tuh di sana. Atau di toko jam, misalnya toko jam mahal-mahal yang itu kan bisa. Iya. Toko elektronik, ngajar anak kecil, call center, itu kan job-job yang nggak bisa diambil ketika kamu cuma punya lulusan SMA atau SMK. Tapi bisa kamu jadikan kerja part-time kalau kamu lagi sekolah di Jepang. Meskipun belum lulus ya S1-nya, tetap bisa ya. Iya, nah itu kan job-job yang barusan aku bilang itu di atas 200.000 per jam. Gitu. Jadi ya jangan ambil UMR kalau sudah sekolah di Jepang, eman kan. Jadi sebenarnya peluang tuh pasti selalu ada kayak kamu bilang ya, tergantung anaknya lagi. Mau nggak dia nge-push dirinya sendiri untuk bisa lebih berkembang gitu ya. Benar-benar. Kadang itu satu aja sih yang bikin nggak mau nge-push itu ya takut
ini ya, maksudnya keluar dari zona nyaman sih sebenarnya. Oh ya, itu sih yang paling berat. Aku dulu juga pernah. Udah PW di restoran, males, sudah enak teman-temannya dan sebagainya. Udah cocok. Padahal depan mata itu ada pekerjaan yang bisa bikin aku dapat 3 kali lipatnya itu. Oh. Gitu. Terus kamu nggak coba? Akhirnya coba, cuma itu butuh waktu yang lama, beberapa bulan sampai akhirnya aku coba. Ya udahlah. Aku di sini juga nggak dibayarin temanku juga kan, ngapain aku cari teman, kerja ya kerja gitu kan. Bener-bener. Ya itu akhirnya bisa pindah gitu. Iya. Cuma kan eman waktunya. Bener. Gitu. Tapi sebenarnya kalau memang ya tergantung, balik lagi tergantung ya. Kalau memang intentionnya memang mau naikin gaji ya harus ambil peluang apapun, meskipun harus keluar dari zona nyaman ya memang harus tanggung resiko ya. Tapi ya at the end of the day tetap dapat gaji yang besar sesuai dengan harapan kita pastinya ya. Iya. Jadi ya kadang itu ya itu tadi, karena di sini sudah di sini aku sudah senior. Iya. Kalau sana itu balik dari nol lagi gitu kan. Nah biasanya perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan seperti itu. Padahal nolnya di sana itu sama kayak 5 kali kerjanya senior di sini gitu loh. Iya. Cuci piring 5 jam sama kayak misalnya 2 jam di sana. Karena di sana 250.000 gajinya, di sini 100.000 gitu kan. Benar-benar. Jadi sehari di sini cuma bisa dapat misalnya 700.000, di sana sehari dapat 1,5. Oh jauh banget ya padahal ya. Itu ya menurutku nggak apa-apa sih kalau misalnya ngulang dari nol, asalkan lebih tinggi lagi gajinya ya. Oke, siap. Oke, nah biasanya gaji besar itu kan kita cenderung tergiur untuk hidup konsumtif dan mengikuti yang namanya lifestyle inflation gitu kan, karena lifestyle kan selalu naik gitu kan, perubahan zaman. Nah gimana sih caranya atau tips nih dari kamu sebagai seorang yang udah punya pengalaman di Jepang gitu kan, untuk bisa hidup hemat di Jepang khususnya, supaya CPMI atau calon pekerja migran Indonesia nextnya juga bisa terinspirasi ataupun punya jadi gini nih caranya hidup di Jepang dengan cara hidup hemat atau ya seperti apa kira-kira ya. Oke, yang pertama ya kalau bisa bagi perokok menghindari rokok di sana. Oh gitu. Karena mahal. Tips dari William ya, hidup hemat, hindari rokok. Iya benar-benar. Satu bungkus di sana itu kalau misalnya yang bagus ya 66.000. Itu Marlboro, sama kayak yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan 40.000. Di sana 1,5 kali lipat. Yang pertama. Terus yang kedua ya sebisa mungkin masak. Masak ya. Iya, sebisa mungkin masak. Terus yang ketiga kalau mau travel boleh jalan-jalan, itu bukan berarti nggak boleh healing ke sana gitu ya. Tapi ya di jadwal ya, 1 tahun mau berapa kali. Oke. Jadi jangan setiap minggu diajak orang kita jalan mau lagi. Aja gitu ya, aduh habis dong uangnya. Tapi di budget gitu, jadi harus ada target. Berapa yang ditabung, berapa yang dibuang. Uang dibuang itu penting untuk ya kita refresh lah. Iya benar, self reward lah ya. Tapi ya nggak setiap saat gitu kan. Benar. Gitu, terus ya untuk tadi untuk bisa nabung lebih lagi ya. Tipsnya supaya bisa hidup hemat di Jepang. Oh hidup hemat. Ya itu aja sih kurang lebih. Jangan merokok ya. Jangan merokok. Kalau bisa masak gitu kan. Kalau bisa travel dan shopping di budget per tahunnya mau berapa. Kalau bisa beli barang bekas aja. Kecuali barang sehari-hari kayak sikat gigi, sabun itu ya beli yang baru. Tapi kayak sepeda, misalnya butuh sepeda nih, mau ke kantor butuh sepeda, atau game, atau misalnya mau beli TV atau mau beli AC, kalau bisa bekas aja. Soalnya barang bekas di Jepang itu masih seperti kayak baru. Iya benar-benar, thrifting baju kayak gitu ya. Aku juga sering lihat videonya, ternyata masih bagus-bagus, sudah kayak baru banget ya. Bagus. Benar-benar. Gitu. Lumayan kan dapat harga miring tapi kualitasnya masih bagus ya. Ya. Terus kalau bisa cari perusahaan yang ngasih fasilitas banyak. Ya, karena itu sangat menghemat banget daripada kita sewa semuanya sendiri. Lebih boros ya jatuhnya. Iya. Oke, yang pastinya itu tips dari William, tips hidup hemat ala William ya di Jepang. Dan pastinya memang kebiasaan kita, balik lagi ke kebiasaan kita. Kadang kita tuh spend money buat beli barang-barang yang gak penting gitu, bukan yang kita butuhkan tapi yang kita sukai. Bahkan kalau di Jepang tuh sebenarnya banyak banget barang-barang yang kawaii gitu kan, kayak lucu gitu kan, beda banget sama di Indo. Di Indo kan kadang ya udah barangnya gitu, tapi ya beda ya perspektif orang. Cuma kalau di Jepang tuh
segalanya tuh kayak bisa jadi imut, lucu, dan pingin beli hanya karena itu lucu gitu. Kadang juga ngikutin tren. Iya benar. Pas sebelum gitu. COVID itu aku juga pernah kayak ngikut kayak gitu. Gitu ya, beli barang karena suka bukan karena butuh kayak beli sepatu, beli baju gitu edisi ya. Edisi limited cuma buat kayak ya ini trennya gitu. Padahal bener. Setelah COVID pikir-pikir lagi buat apa gitu. Akhirnya jual lagi semua. Nah itu yang patut kita waspadai. Karena di Indo juga gitu kan. Kadang kalau apalagi kalau kita belanja di toko oranye atau toko hijau nih ya. Kadang aduh flash sale. Padahal belum tentu kita akan pakai gitu dalam sebulan ke depan atau berapa bulan ke depan gitu. Hanya karena dia flash sale dan diskon. Kadang itu yang patut kita waspadai ya pastinya ya. Oke, next question nih Will. Gimana sih caranya untuk mendapatkan penghasilan lebih di Jepang ya, khususnya buat mereka yang gajinya mungkin mepet kayak tadi kamu bilang. Gimana nih caranya kira-kira? Penghasilan lebih ya. Sebenarnya tadi sempat aku singgung ya. Iya di awal ya. Ya itu sih kita gampang-gampang cari peluang ya. Kita harus rajin-rajin cari peluang. Terus ya kalau misalnya di luar jam kerja ada waktu, boleh kita cari pekerjaan tambahan yang nggak ada kontraknya, yang nggak terikat kontrak. Kamu bilang itu ya. Grab, Uber seperti itu ya, delivery food ya. Benar. Kalau bisa sih sama satu lagi sih, ini konsumtif yang produktif juga. Gimana? Beli apa-apa pakai kartu kredit. Karena kalau kita misalnya beli pakai cash, misalnya kita beli barang ini pakai cash, ya udah kita cuma dapat barang ini kan. Tapi kalau pakai kartu kredit yang bagus ya, ya kita beli ini barang plus kita dapat poin bisa ditukar cash lagi, jadi produktif. Benar-benar. Kita beli tapi dapat lagi, gitu. Jadi dapat bonus lah, lain barang ini dapat lagi. Iya benar-benar. Ya sebenarnya di Indo juga gitu ya. Kalau belanja pakai kartu kredit, asalkan ya kita tahu batasan aja ya. Jangan cuma ngejar poinnya aja. Benar. Gitu. Tapi ya udah normal aja. Gitu. Bener. Sama kan ada kartu kredit yang dia memang khusus untuk tiket pesawat tuh. Kita dapat poin untuk penerbangan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli di Jepang gitu ya, pakai kartu kredit yang pakai punya miles itu untuk tiket pesawat, ya tiket pesawatnya misalnya kita belanjain untuk orang lain gitu ya, atau gimana itu kan jadi duit lagi. Poinnya ke kamu gitu ya. Lumayan ya. Jadi memang benar-benar harus pinter-pinter cari peluang ya. Jangan monoton begitu aja ngikuti rule-nya yang udah ada, tapi harus benar-benar explore something new gitu supaya kita bisa berkembang lagi pastinya ya. Oke, next question nih. Banyak juga nih yang ditanyain sama minasang di rumah. Apa sih yang harus diperhatikan ketika sudah mendapatkan penghasilan lebih di Jepang? Yang harus diperhatikan setelah mendapat penghasilan lebih nih kira-kira gimana? Ya uangnya mau ditaruh mana? Gitu kan? Kalau sudah punya penghasilan lebih, uangnya kan nganggur di bank. Daripada nganggur di bank, mending yang misalnya nih mau belikan bapak ibunya sawah biar di Indonesia juga ada penghasilan lagi. Benar-benar. Ya dibelikan aja gitu kan? Atau misalnya mau buka toko, mau buka restoran, tapi ya harus dilihat dulu ya, maksudnya peluang itu resikonya tinggi apa enggak gitu loh. Pokoknya sih prinsipnya kalau sudah punya banyak uang di Jepang ya, ya jangan dibelikan hal yang konsumtif banget gitu ya. Kalau misalnya contoh nih, uang kita 1M, beli mobil 1M juga, nah mobilnya kan bisa dibuat apa lagi? Belum dijual harganya sudah turun. Iya benar-benar. Daripada kayak gitu, misalnya sudah ada 1M ini di bank gitu ya, daripada ditaruh bank, mending ya misalnya 300-500 juta ditaruh ke buat beli properti atau buat apa gitu ya. Invest ya. Misalnya properti dijadikan kos gitu kan, atau misalnya buat beli sawah gitu kan. Tergantung anaknya masing-masing sih percayanya di bidang industri yang mana. Itu kan sebenarnya bisa jadi passive income juga. Dianya kerja di Jepang, dari Indonesia dapat penghasilan tambahan juga. Dan nggak harus dari Indonesia, dari Jepang pun kalau bisa dijadikan seperti itu ya bagus lagi. Iya, jadi kerja cerdas ya istilahnya ya, di Jepang pokoknya kerja, sini juga. Jangan buat uangnya nganggur. Kalau cuma nganggur di bank ya bakal turun terus uangnya, maksudnya kena inflasi dan sebagainya, harga barang naik, uangnya tetap. Gitu kan. Jadi harus kerja juga ya, double job ya, uangnya kerja, kitanya juga kerja ya. Iya. Gitu. Kalau bisa diternakin ya uangnya ya, supaya makin lama makin banyak nih ya. Iya. Sebenarnya pertanyaan terakhir nih relate juga sih sama pertanyaan sebelumnya. Gimana caranya supaya uang di tabungan kita itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi, karena kan ya banyak juga yang pingin aduh gimana nih biar cepet gitu kan. Tapi kalau menurut William sendiri gimana nih pendapatnya based on experience-nya sendiri, cara mengatur uangnya supaya minasang juga ada masukan dari kamu atau insight-insight tertentu. Pertama sebelum ke Jepang harus tahu ya Jepang itu mau buat apa. Kalau cuma buat ngasilin uang doang, lah terus habis mau ngasilin uang mau ngapain?
Gitu jadi kan. tujuannya harus jelas dulu harus jelas dulu. Jadi, saya mau ke Jepang, buat apa? Cari uang. Berapa uangnya? 500 juta. Dibuat apa uangnya 500 juta? Beli rumah. Kalau sudah punya rumah, terus ngapain? Masa sudah? Iya. Gitu kan? The end. Lanjutannya gimana biar uang yang dapat dari Jepang itu bisa hasilin duit lagi, gitu kan? Misalnya, saya mau kerja di Jepang. Kenapa mau kerja di Jepang? Mau hasilin uang. Berapa uangnya? 500 juta. Mau dibuat apa uangnya? 100 juta saya mau buka restoran. Kenapa saya mau buka restoran? Itu harus sudah tahu ya. Karena di desa saya ada restoran ayam dan dia dalam 3 bulan itu sudah naik terus gitu ya. Jadi saya rasa di situ untuk pasar ayam bagus gitu dan sebagainya kayak gitu ya. Itu riset sendiri lah anggapannya. Itu 100 juta misalnya. 400 juta sisanya misalnya 200-nya saya investasikan misalnya di saham, deposito, emas atau apapun yang dia percayai. Sisa 200 jutanya buat dana darurat gitu. Jadi gimana caranya setelah dia dapat uang di Indonesia, di Jepang, pulang lagi di Indonesia, gak kerja pun dia tetap dapat uang tambahan gitu loh. Jadi dia masih bisa hidup. Jangan sampai kita 5 tahun, 6 tahun di Jepang gitu ya, atau 10 tahun bahkan, uangnya sudah banyak, pulang Indonesia beli rumah, beli mobil, beli ini itu habis. Terus pengangguran nggak hidup gitu kan, rugi gitu loh. Gitu. Jadi ya itu sih, karena aku yakin yang pergi kerja ke Jepang ini kan usianya masih muda-muda ya, 20, 30 gitu ya, paling 40 ada beberapa, tapi kan belum ada yang sampai 60 usia pensiun kan belum ada. Jadi mereka juga harus pikirkan gimana caranya dari Jepang ini bisa diputar lagi, terus nanti bisa sampai dia pensiun. Belum lagi kan untuk anaknya, belum lagi untuk orang tuanya juga kan. Kalau cuma ngandelin dari Jepang doang ya kurang ya pastinya. Kurang pasti ya. gitu. Benar. Itu sih. Jadi jangan gampang kena iming-iming 5 tahun dapat berapa ratus juta, itu tergantung kamunya juga gitu loh. Di sana seperti apa. Benar. Gitu. Iya, jadi sebenarnya memang balik lagi ya seperti yang kamu bilang, tujuan tuh harus jelas. Terus aku suka nih cara berpikirnya William, kalau kita punya mimpi nih, pingin punya uang 500 juta atau 1M lah katakan, seperti tema kita hari ini. Tapi setelah itu harus berpikir juga next action yang harus kamu punya. Jadi harus selalu punya pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita. At least challenge diri kamu untuk lebih ya, supaya kita bisa terus naik level ya untuk diri kita. Jangan setelah punya 1M ya udah mentok sampai situ, hidup kamu udah di end gitu kan. Bukan akhir dari segalanya ya. Jadi, misalnya lah misalnya kita nggak nanggung untuk biaya orang tua kita, terus kita nggak ada yang kepingin punya anak gitu ya. At least kita kan pikirkan pensiun sendiri kan. Benar. Nah, untuk bisa pensiun misalnya dana yang dibutuhkan berapa M? Contoh 1M lah, contoh. 1M. Untuk bisa dapat 1M ini, pensiun itu usia berapa sih di Indonesia? 60 kayaknya 56 nggak sih? 50, 60 Iya, tergantung sih ya. Ya, anggaplah 60 tahun. Iya, anggaplah. Berarti sekarang misalnya usianya 30, berarti masih ada 30 tahun lagi. 30 tahun lagi, dia harus ngejar untuk 1M. Yang dimana ya sebenarnya kalau 30 tahun itu nggak sulit sih sebenarnya. Nilainya udah turun ya sebenarnya, 1M udah nggak, bukan amount yang besar lagi. Nah, itu berarti ya harus dipikirkan aja, mau di Jepang berapa lama. Gitu kan. Pokoknya di Jepang aku dapat berarti untuk aku hidup dari umur 40 sampai 70 misalnya. Berarti kan untuk hidup 30 tahun. Anggaplah 1 tahun hidup butuh biaya 60 juta misalnya, 5 juta sebulan. 60 juta berarti butuh 1,8 M. Dibulatin jadi 2 M misalnya untuk 30 tahun hidup. Nah, kalau misalnya butuh 2 M, kerja di Jepang butuh berapa lama? Gitu kan. Kalau misalnya 5 tahun baru bisa dapat 1 M, contoh, terus 1 M-nya lagi gimana? Gitu kan. Nah, itu harus dipikirkan detail. Jadi planningnya itu gimana? Planning dan actionnya ya. Itu tadi kita misalnya nggak ada tanggungan orang tua dan anak ya misalnya. Soalnya kebanyakan ya kalau aku lihat ya, banyak loh, nggak sedikit orang Indonesia yang sudah pernah kerja di Jepang, pulang, entah kenapa mereka mau berangkat lagi. Mau balik lagi kerja di Jepang. Berarti kan ada ini ya, sesuatu kebutuhan yang nggak terpenuhi, akhirnya mereka mau berangkat lagi ke Jepang. Oh gitu ya. Gitu. Nah, daripada mondar-mandir, mending sekarang yang belum berangkat dipikirkan dulu nih, untuk apa? Gitu kan. Iya. Itu sih. Benar banget. Iya. Oke deh. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari William sebelum kita mengakhiri episode kita hari ini? Udah sih, kalau tentang ini sudah semua. Iya. Pokoknya sebenarnya 1M tuh hanya sebuah angka ya. Balik lagi itu tergantung kesungguhan kita, motivasi kita mau mencapai itu benar-benar atau enggak gitu kan. Karena segala sesuatu tuh sebenarnya possible. Balik lagi tergantung kita. Kalau aku biasanya mungkin tambah dikit ya. Boleh. Aku biasanya untuk
ketika sudah punya goal, aku nggak mikirkan langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya apa. Tapi aku pikirkan dari goal itu mundur 1, angka 9-nya apa, mundur 1, angka 8-nya apa, sampai di angka 0 yang bisa kita kerjakan sekarang. Misalnya, contoh mau dagang, mau punya 1M, mau omsetnya 1M. Barang dagangan kita 10.000, berarti kita harus 100 barang kan? 1M bagi 10.000 barang. Iya. Benar nggak sih? Atau 100.000 barang ya? Tolong kalkulator. Ya, misalnya barang kita 10.000, berarti kita butuh 100.000 barang untuk bisa mencapai 1M. 100.000 barang berarti harus punya berapa customer? 100.000 customer beli 1 kali, atau misalnya 50.000 customer beli 1 orang beli 2 kali gitu kan, misalnya kayak gitu. Cara dapetin 100.000 customer, misalnya kita harus punya berapa follower di Instagram, contoh. Nah, misalnya harus punya 1 juta, karena dari 10 orang 1 orang beli. Cara dapat 1 juta customer berapa? Jadi mundur terus sampai sekarang itu bisa dilakukan apa sih gitu loh. Ya itu tadi sih. Jadi berpikirnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi step back-nya gitu ya. Soalnya kalau aku pernah jujur, karena pikirnya, mau kerja di Jepang, game designer. Step 1-nya sekolah bahasa, step keduanya sekolah game, step 3-nya lulus sekolah game. Nah, dari kedua ketiga itu sudah ngerasa, wah ternyata bosen juga ya di game. Akhirnya balik lagi ke 0 dengan bangun Pocket Nihongo. Kan emang sudah naik tangga 1, 2, 3, ternyata nggak cocok, ulang lagi dari 0. Mending kita pikirkan 10, 9, 8, 7 sampai 1-nya dulu. Oke, gitu. Benar-benar. Ya, sangat insightful sekali ya, sangat benar-benar mengedukasi sekali, terutama pengalaman William juga selama kamu tinggal di Jepang ya. Dan yang pastinya untuk Minasang semuanya, semoga kalian at least terinspirasi dan termotivasi ya untuk mencapai 1M pertamanya gitu. Oke deh kalau gitu William, sudah tidak ada yang ditambahkan lagi? Ya kita bakal ngobrol lebih banyak tentunya di next episode ya, yang pastinya nggak kalah seru, nggak kalah heboh, dan pastinya untuk kalian untuk ajak semua teman-teman, keluarga, kolega ataupun siapapun yang mungkin mau berangkat kerja ke Jepang atau punya impian kerja di Jepang ya, supaya kalian bisa teredukasi dengan konten-konten kita. Oke, well kalau gitu jangan lupa juga untuk follow Instagram di @pocketnihongo.id dan juga William Desuyo. Oke, kalau begitu Minasang, see you in the next episode and sayonara.